Sholat duha mulai jam berapa Pak Ustaz? Nih waktu duha. Syuruk jam 6. Saat jam 6 syuruk. Syuruk artinya matahari terbit. Ini bumi. Ini permukaan bumi ini. Terbitlah matahari jam 6. Ini matahari naik. Ketika matahari terbit naik, itu tak boleh. Lewatkan sampai setinggi tombak. Ini tombak. Qaidah ramhin sampai setinggi tombak. Lewatkan matahari naik-naik sampai setinggi tombak. Setelah setinggi tombak barulah boleh sholat. Waktu setinggi tombak ini disebut qarnai syaitan, waktu tanduk setan. Kenapa disebut tanduk setan? Karena waktu matahari itu naik, datang setan. Sampai setinggi tombak, habis itu setan pergi. Ini lambang setan, metal. Sampai ada pergi. Setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, saat matahari naik sampai setinggi tombak 12 menit. Makanya tadi kita lewatkan sampai 15. Tadi lewat 15, 16 atau 17 lewat. Pokoknya tidak boleh sholat saat matahari setinggi tombak. Ada saya dengar menjelang sholat zuhur sebelum azan waktu yang mustajab. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Waktunya terbentang dari mulai sekarang terbit matahari jam 6, jam 6.12 sudah mulai boleh. Sampai kapan? 10 menit menjelang azan zuhur. Mana itu? Azan zuhur jam 12.02. Maka 10 menit sebelum azan zuhur, waktu tergelincir matahari, waktu makruh. Berapa waktu terlarang sholat? 3. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir. Ini 3 waktu yang dipakai mereka dulu untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Karena mereka menyembah kepada matahari. Jadi waktu yang makbul untuk berdoa itu Pak Ustaz, hina tarmidul fisal. Ketika matahari panas, anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Waktu kabul berdoa. Jam 11.30 sholat. Oh bagus sekali. Matahari sedang panas, anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai. Ada orang yang berdoa. Ada yang lain sibuk dengan bisnisnya, dagangnya, kebunnya. Tapi ada orang berdoa pada saat orang tak berdoa. Bagus. Kapan batas waktu sholat duha Pak Ustadz? 10 menit menjelang azan zuhur. Sekarang zuhur jam 12.26, berarti 12.15 stop. Waktu tergelincir matahari, 2 tanduk setan. Matahari, ini matahari bulat, datang setan bertanduk. Ini matahari terbit, bulat, datang setan menghampiri. 3 kali dia datang menghampiri. Pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga ba'da asar, waktu terlarang. Makanya ini digam lambang setan. Apakah Rasulullah pernah melaksanakan sholat duha? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sholat duha, namun aku melakukannya. Apakah kalau Aisyah tidak melihat berarti Nabi tidak pernah melakukan? Maka kalau ada hadis munfi dengan musbit, al-musbit muqaddam, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang tidak menetapkan. Begitu kaedah dalam menerima hadis. Dan hadis itu ada 3. Pertama qauli, kedua fi'li, ketiga takriri. Tidak disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi. Contoh, Sami'allahu liman hamidah, yang dibaca Nabi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tak ada makmum bacaannya lain. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi tak pernah baca, Nabi tak pernah amalkan, Nabi tak pernah lakukan. Nabi tanya, siapa yang baca itu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang baca doa itu tadi? Aku yang baca ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salatina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat turun dari langit 39 ingin mencatat doa yang kau baca.
Itu menunjukkan tidak mesti disyaratkan harus dilakukan Nabi. Tentang sholat du'a, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili, khalili orang yang kucinta berpesan kepada aku supaya tidak meninggalkan 3. Di antara pesan yang 3 itu, jangan sampai meninggalkan sholat duha. Ada tak hadis Aisyah tentang Nabi sholat duha? Ada. Mana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nabi pernah sholat duha berapa rakaat? 4 rakaatin, 4 rakaat. Summa yazidu ma syaa. Kemudian ditambahnya. Hadis Aisyah mengatakan tidak pernah aku lihat. Hadis Aisyah juga mengatakan Nabi sholat duha. Kenapa bisa satu rawi ada iktiraf, ada ikhtilaf? Hadis yang mengatakan tidak itu terikat dengan satu kondisi dan keadaan. Hadisnya sama-sama riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri yang mengatakan yusalli arba'an, ya Nabi salat 4 rakaat, tetap 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, summa yazidu ma syaa. Kemudian ditambahnya sesuka hatinya. Riwayat Abu Hurairah 2 rakaat, riwayat Aisyah 4 rakaat, riwayat Ummu Hani 8 rakaat, riwayat Aisyah 4 rakaat tambah. Oleh sebab itu maka yang buat 2 rakaat bagus, yang buat 4 rakaat bagus, yang buat 6 rakaat bagus, yang buat 8 rakaat bagus. Tapi PNS sholat duha sampai jamaah ngantri bagus. Pegawai di kantor, ini kenapa antrian panjang orang mau ngurus KTP? Pegawainya sedang sholat duha. Ini jahil murakkab. Sholat duha dulu di rumah, baru berangkat di kantor. Jam berapa baru boleh sholat duha? Sholat duha sudah boleh ketika matahari terbit lewat setinggi anak tombak. Ini bumi, ini tombak. Setinggi tombak matahari sudah lewat, qaidah ramhin, sudah boleh sholat duha. Sampai kapan? 10 menit menjelang zawal tergelincir matahari. Kenapa ustaz-ustaz mengatakan sholat duha jam 9, jam 10? Waktu afdal. Pagi sebelum berangkat sholat duha dulu. Jam 7 sholat duha. Usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saya enggak pakai usolli Pak Ustaz. Enggak pakai usolli lillahi ta'ala. Jadi hadis kalau dia mengatakan tidak, itu menunjukkan dia terikat dengan sesuatu. Kalau ada 2 hadis yang kontradiktif dibahas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtaliful Hadis, Ikhtilaful Hadis. Kitab yang paling tua membahas tentang ikhtilaf hadis, tulis Imam Syafi'i. Judulnya Mukhtaliful Hadis. Maka yang musbit, yang mengatakan ada, lebih didulukan daripada yang manfi, yang mengatakan tak ada. Begitu kaidah.